Syarah Kanzur Raghibin ala Minhajut Talibin. Jadi yaitu tentang udhiyah. Udhiyah itu biasa kita kenal dengan istilah kurban, penyembelihan hewan yang disembelih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ani Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, Kitabul Udhiyah. Nah, jadi ini adalah pembahasan daripada kitab Al-Udhiyah. Udhiyah itu kata beliau bi dhammil hamzati wa tasydidil ya, dengan mendammahkan huruf hamzah, berarti dibaca u, ud, nah gitu kan, wa tasydidil ya, dan mentasydidkan ya, udhiyah. Udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu ismun lima yudhha bihi kadhiyah. Udhiyah itu adalah nama bagi sesuatu yang dijadikan sembelihan dengannya, seperti dhahiyah. Nah, jadi kalau udhiyah dengan dhahiyah itu sama, nah, gitu, maknanya sama, sembelihan hewan yang dikorbankan. Ay at-tadhiyatu kama fil muharrari wa ghairihi sunnatun. Hiya itu maksudnya apa? Pelaksanaan berkorban sebagaimana dalam kitab Al-Muharrar. Kitab Al-Muharrar ini dikarang oleh Imam Ar-Rafi'i wa ghairihi, dan selain beliau itu hukumnya sunnatun, sunnah. Nah, jadi hukum asalnya sunnah, Jadi korban itu sunnah. Kalau orang tak berkorban, maka dia tidak dianggap fasik atau berdosa. Nah, kenapa sunnah? Sunnatun fi haqqina, sunnah pada hak kita, pada kondisi kita, yaitu kondisi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kepada Rasul itu wajib. Nah, jadi dalam catatan daripada catatan dari Hasyiah Qalyubi wa Umairah disebutkan kalau untuk Rasul kurban itu hukumnya wajibatan alaih, wajib. Makanya Nabi itu selagi dia mampu setiap tahun berkorban, berkurban, wajib. Sebagaimana sholat tahajud kita sunnah, Rasul wajib. Nah, gitu. Kemudian muakkadatan, lagi dikukuhkan. Jadi sunnahnya itu sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa, gitu. Sunnah muakkadah. Berarti bagus sekali kalau kita menganjurkan orang berkurban. Nah, apalagi sambil promosi sapi kan, gitu kan, mantap. Bilang sunnah muakkadah, gitu kan. La tujabu illa bil tizam, tidak diwajibkan udhiyah itu kecuali dengan iltizam bin nadri, komitmen dengan bernadar. Jadi kalau sudah bernadar jadi wajib. Nah, nanti hukumnya beda, kalau kurban sunnah dia itu dagingnya boleh kita makan. Tapi kalau kurban wajib haram. Nah, gitu. Nazar haram. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu kita tidak bernazar tapi tak boleh memakan daging kurban. Yaitu ketika kita menentukan satu hewan itu dilafadzkan untuk kurban. Nah, gitu. Ini misalnya lembu ini mau saya korbankan tahun depan. Maka kita tidak boleh memakan daging hewan kurban itu.
Tidak masuk nazar. Nah, disamakan dengan seperti bernazar. Nah, gitu. Jadi supaya dia tetap bisa dimakan, kata ulama, sebutkan sunnahnya. Ini hewan ini tahun depan mau saya jadikan kurban sunnah saya. Gitu. Sama juga kita ngomong kan, insya Allah tahun depan saya mau berkurban. Nah, jadi kalau kita menyebutkan itu bisa nanti berindikasi kepada mewajibkan. Nah, sehingga dagingnya tidak bisa kita makan. Nah, seperti itu. Tapi makanya ditambah sunnah ya. Tahun depan saya akan berkorban sunat. Nah, insya Allah berkorban sunat. Nah, gitu. Jadi sampaikan jemaah nolak ya. Itu. Kalau nggak paham ya. Karena muayyanah ya, ditentukan. Nah, gitu. La tujabu illa biltizam bin nadri. Nah, jadi tidak diwajibkan kurban itu kecuali dengan komitmen dengan nazar. Wa yusannu li muridiha, disunnahkan bagi orang yang ingin berkorban. Jadi sama aja nih kata Imam Syekh Al-Qalyubi. Mau dia yang sunnah, mau dia yang wajib, bagi orang yang berkeinginan, sudah ada keinginan gitu kan, alla yuzila sya'rahu wala dhufrah, tidak menghilangkan rambut dan kukunya. Maksudnya tidak memotong rambut dan memotong kuku. Gitu. Kuku orang, bukan kuku orang lain kan, kuku kita gitu. Bukan kuku binatang. Nah, binatang kan, rambut dan kukunya. Bukan wajib saya, sunnahnya. Sunnah. Nah, gitu. Jadi kalau kita kerjakan berpahala, kalau ditinggalkan namanya tarukul aula. Berarti tidak berdosa. Nah, meninggalkan yang lebih utama aja. Nah, gitu. Fi ashri Dzulhijjah, pada 10 Dzulhijjah, pada 10 hari Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Cuma di sini dikatakan hatta yudhhiya, sampai hewan kurban itu sampai ia menyembelih. Nah, menyembelih wa ayyadbahaha, dan bahwasanya ia menyembelih akan hewan kurban tersebut binafsihi, dengan dirinya sendiri. Jadi hatta yudhhiya wa ayyadbahaha al-udhiyata binafsihi wa illa fayashhaduha. Nah, gitu. Jadi kata beliau, seseorang itu ketika dia berkeinginan untuk berkurban, nanti pada tanggal 10 ketika dia mau menyembelih, maka sebaiknya dia sendiri yang menyembelih hewan kurban itu. Kalau tidak dia, maka dia yang menyaksikan kurban itu disembelih. Makanya sebenarnya seharusnya peserta kurban itulah yang aktif, nah, mengurus hewan kurban tuh. Benar gitu, tak? Jadi dia yang nyembelih kan? Nah, dia yang nguliti. Kalau dia yang enggak paling tidak dia memegang kan, gitu kan? Nah, gitu. Jadi kalau dia tidak bisa menyembelih, nah, dicarilah orang yang akan menyembelih. Nah, diupah dengan nilai selain daging kurban tadi. Nah, gitu. Makanya mantap bisa nyembelih kan tanggal 10 tuh. Banyak tuh. Jelas ya kan. Bisa udah biasa. Warawa Syaikhan wa ghairuhuma. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan selain keduanya telah meriwayatkan ahaditsa tadhiyatihi binafsihi. Hadis-hadis Nabi menyembelih hewan kurban itu dengan dirinya sendiri. Nabi menyembelih sendiri. Wa Muslimun, dan Imam Muslim, haditha idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kalau hadis Imam Muslim, bila kamu telah melihat sabit bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian itu ingin menyembelih, maka hendaklah dia menahan rambut dan kukunya, jangan dipotong. Nah, tadi ini perintah, tapi perintah ini tadi sunat.
wa yusannu, jangan kita bilang wajib ya. Jangan pula kita bilang harus. Jangan apa? Jangan memotong. Ini sunnah, ya, beda dia. Kata larangan itu kata jangan sunnah. Sunnah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fala ya'khudanna min sya'rihi wala wa adfarihi syai'an hatta yudahhiya. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil dari rambutnya dan kuku-kukunya sedikit pun. Nah, gitu. Kita, rambut kita sama kuku kita sebelum disembelih hewan kurban tadi. Nah, cuma memang nanti kalau dari dalil ini pakai nun taukid, seolah-olah penekanan gitu kan. Tapi kata Imam Nawawi sunnah. Nah, gitu. Berarti larangannya sunnah. Wal Hakim, ini riwayat Hakim, wal Hakim haditha annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Jadi Nabi itu pernah berkata kepada Fatimah. Apa kata Nabi? Qumi ila udhiyatik. Berdirilah menuju hewan sembelihanmu, fashhadiha, saksikanlah. Nah, makanya kalau kita panitia korban itu, kalau bisa yang berkorban itu kita panggil semua. Sianu, tawarkan dulu nyembelih gitu kan. Setelah itu suruh mereka megang. Nah, kalau memang mereka tak mau, baru kita suruh orang yang sudah ditugaskan gitu kan. Fa innahu bi awwal qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dhunubik. Karena sesungguhnya keadaan itu pada awal titisan darah hewan kurban itu akan diampunkan bagimu dosamu yang sudah lalu. Jadi waktu kita lihat mencerot darah itu, kita saksikan dosa kita diampuni. Nah, itu dia. Itu hikmahnya. Tetesan darah kan. Tapi masalahnya darah itu muncrat kan gitu kan. Nah, itu dia. Wa qala sahihul isnad. Imam Hakim mengatakan isnad hadis ini sahih. Wa qauluhum sunnatun, perkataan ulama sunnah. Nah, sekarang kan di situ ada kata-kata sunnah. Yang namanya tadhiyah, menyembelih kurban itu hukumnya sunnah. Maka kata Syekh Al-Mahalli, aradu sunnata kifayatin. Ulama itu maksudnya itu sunnah kifayah. Jadi yang dikatakan sunnah itu ada sunnah kifayah. Kalau satu orang keluarga sudah berkurban, maka yang lain dapat pahala juga dari keluarga tersebut. Itu maksudnya. Jadi sunnata kifayatin wa sunnata ainin lima sayati anhum, dan juga bisa bermakna sunnah ain berdasarkan keterangan yang akan datang dari mereka. Jadi kalau dikatakan sunnah di situ sunnah kifayah dan sunnah ain. Kalau orang yang sudah berkeluarga sunnah kifayah. Kalau orang dia belum berkeluarga sunnah ain. Nah, itu yang lajang-lajang ya kan, sunnah ain. Kalau yang sudah berkeluarga kifayah. Jadi nanti di situ disebutkan pahalanya itu, kalau misalnya ada satu keluarga itu yang berkurban, itu yang dapat pahala siapa-siapa saja. Nah, nanti dijelaskan Pak, di tempatnya itu. Kemudian wala tasihhu, tidak sah apa itu al-udhiyah, hewan kurban, min haitsu tadhiyatu biha, dari sisi berkurban dengan hewan kurban, illa min ibilin wa baqarin wa ghanamin, kecuali unta, sapi dan kambing. Jadi kalau kita kurban rusa misalnya kan, kurban kuda kan? Kurban apa lagi yang bertanduk yang kecil, keledai liar, jerapah ya kan, zebra. Nah, ini enggak masuk. Jadi ditentukan unta, sapi dengan kambing. Ikhtisaran,
karena membatasi alal waridi fiha anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, berdasarkan hadis yang datang tentang hewan kurban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Jadi kalau ditanya apa hukum kurban dengan kuda, nah, tak sah. Nah, gitu. Hanya sah dengan 3 saja. Tambah 1 lagi 4. Unta, sapi. Nah, sapi ini boleh dia jawi, ya kan? Boleh lembu, gitu. Kerbau, gitu kan? Banteng, ya kan? Sama tuh. Ghanam, kambing dan jenisnya, gitu kan? Termasuk domba, gitu kan? Itu dia. Kemudian wa syartu ibilin, syarat unta itu bisa dikorbankan ayat'una fis sanati sadisah, kalau unta itu sudah masuk pada tahun yang ke-6. Jadi dia masuk pada tahun yang ke-6 umurnya tak? Dia 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, 5 tahun lebih. Nah, itu syarat umur unta. Wa baqarin wa ma'zin fi tsalitsah, kalau dia berupa sapi dan kambing Jawa, kambing kacang, ya kan, itu masuk tahun ketiga. 2 tahun depan. Nah, 2 tahun penuh masuk tahun ketiga. Nah, gitu. Wa dha'nin fi tsaniyah, kalau dia domba masuk tahun kedua. Nah, itu kenapa domba lebih gemuk dari kambing kacang, kan itu, Pak. Wa yajuzu dzakarun wa untha wa khasiyun. Wa khasiyun, boleh berkorban dengan yang laki-laki dari hewan kurban, yang perempuan dari hewan kurban, ataupun yang khasiyun. Khasiyun itu yang dikebiri. Nah, yang buah pelirnya itu dipotong, kan? Sehingga dia tuh nggak ada buah pelirnya lagi, badan gemuk. Nah, ini sah untuk kurban. Jadi korban itu boleh jantan, boleh betina, boleh yang dikebiri. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh nggak korban dengan jawi betina? Boleh. Nah, gitu. Sah. Nah, lebih murah kan itu kan? Boleh, tak? Boleh. Nah, Potong anaknya mati lah. itulah makanya Risikonya ya. anaknya pun bisa dimakan. Tadi apanya? Anaknya boleh makan. Boleh sembelih apa? Yang fosil tadi apanya? Yang dikebiri. Hewan yang dikebiri buah pelirnya tuh. Yang torpedonya tuh. Jadi yang anaknya itu di dalam tuh Ya, bisa, boleh, boleh. harus potong. Cuma di sini nanti dipotong dia. Telurnya. Boleh. Dia kalau udah dipotong tuh apa tadi itu kan badannya gemuk kan, makan aja. Iya. Oh, jadi boleh dipotong itu. Gemuk dia. Itu dia kan. Berarti boleh istilahnya apa pain. Ya, Pak. Wata'in. Jadi yang hewan yang masuk tuh fisania pada tahun kedua tuh namanya al-jad'u atau al-jada'ah. Nah, jadi namanya hewan unta yang masuk domba yang masuk pada tahun kedua tuh namanya al-jad'u atau al-jada'ah. Itu istilahnya. Wa fi ma qablahu ats-tsaniyu was-tsaniyah. Nah, gitu kan. Dan yang pada sebelumnya, maksudnya sebelum masuk tahun yang kedua itu kan ada tadi sapi, ya kan, tahun ketiga tuh itu namanya ats-tsaniyah was-tsaniyah. Ats-tsaniyu was-tsaniyah, laki-laki tsani, perempuan tsaniyah, itu istilahnya gitu. Jadi kalau mau gampangnya, kalau sapi, kalau kambing yang disembelih itu yang namanya ats-tsaniyah. Nah, gitu. Kalau domba al-jad'u atau al-jada'ah. Nah, gitu. Rawa Ahmad hadits ad-dhahu bil jad'i min ad-dha'ni fa innahu jaiz. Imam Ahmad meriwayatkan hadis, kata Nabi, sembelihlah dengan domba jada', ya, daripada domba jada', karena sesungguhnya itu boleh. Nah, ini
juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah seperti riwayat Ahmad. Warwa Syaikhan, Imam Asy-Syaikhan yaitu Imam Bukhari Muslim itu qaulahu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Burdah. Jadi Nabi itu pernah berkata kepada Abu Burdah. Namun ini dikhususkan hanya pada beliau saja. Gitu. Apa dia? Tentang fit tadhiyati bi jaza'atil ma'zi. Tentang menyembelih hewan yang berumur 2 tahun dari kambing kacang. Tadi kan kambing kacang itu yang masuk umur ketiga. Nah ini sementara Abu Burdah tadi Nabi itu ngomong tentang kambing kacang yang masuk tahun kedua. Nah gitu. Apa kata Rasul? Walan tujzi'a min ahadin ba'dak. Dia tidak memadai terhadap seseorang pun setelahmu. Jadi hanya khusus beliau saja waktu itu. Ai wa innama tujzi'u tsaniyatu watsaniyu. Jadi yang mencukupi itu hanya yang berumur masuk tahun ketiga saja. Kedua. Enggak, ketiga Pak, tania. Kalau untuk kambing kacang kan tahun ketiga Pak. Kalau untuk domba tahun kedua, nah gitu. Jadi kalau lembu tahun ketiga, kalau domba tahun kedua, kalau unta tahun ke-6. Nah, kalau kambing Jawa tahun ketiga, nah gitu. Jawa yang mana? Kambing kacang, Pak. Kecil-kecil. Nah, kambing kecil. Pokoknya 2 tahun sempurna ya. Iya. Nah, Mas. Pedagang lembu berarti. Sama ya, dikiaskan. Soalnya ini kan pedagang sapi ini jujur nggak umurnya kan. Iya. Ini belum cukup bilang cukup. Tengok yang jualan dulu, Pak. Masalahnya kan Kalau Pak Bahri yang ini jualan masalahnya. sama Pak. Nggak bisa membuktikan akte kelahiran nggak keluar. Pak. Jadi kalau Pak Bahri kan beli sama orang pula, orang Nah, itu. enggak. Masalahnya itu kami mau apa nggak dibohongin orang kan Nah, gitu. itu. Iya kan? Jadi Pula kalau itu jadinya Ustaz. panjang pula ceritanya nanti. Nah, itu. Panjang cerita. Taruh di data dulu ya kan? Kami juga bisa jawab itu Ustaz. Judulnya adalah kenapa dia mau beli? Ah, itu. Enggak ya. Wa yuqasu bil ma'zi al baqaru wal ibil. Nah, jadi dikiaskanlah dengan kambing kacang tadi, yaitu sapi, wal ibil dan unta. Tadi ada wal khasi. Tadi ada yang boleh kita kurbankan tuh al khasi. Apa itu al khasi? Ma quti'a khusyahu ay jildatal baydatain. Apa yang dipotong, sesuatu yang dipotong. Ya apa? Ma quti'a khusyahu, apa hewan-hewan yang gitu. Dipotong apanya? Khusyahu. Khusyahu itu apa? Jildatal baydatain. 2 kantong pelirnya, kantong torpedo tuh, dikebiri. Itulah yang dinamakan dengan al-khasi. Kantong palir ya, palir. Itu. Bahasa Banjarnya biji palir. Iya, telur. Kamera kedua. Wal khusyatan, itu dia. Dan al khusyatan itu adalah al baydatan, 2 biji palir itu, gitu kan? Nah itu. Biji palir tadi. Nah, sekarang kenapa kok boleh, gitu kan? Kambing yang dikebiri itu kok boleh gitu dikorbankan? Wajabara ma quti'a minhu ziyadatu lahmihi tayyiban wa kathratan. Jadi apa yang dipotong daripadanya itu menambal. Nah, jadi dan telah menambal akan apa yang dipotong daripadanya tadi. Apa namanya? Fa'ilnya itu ziyadatul lahmihi, bertambahnya dagingnya. Jadi penambahan daging binatang tadi itu menambal buah pelir yang dipotong tadi, gitu. Keadaannya menambah
tayyiban wa kathratan, baiknya daging dan banyaknya daging. mengurangi dia. Bukan mengurangi. Jadi akhirnya dibolehkan. Justru lebih untung orang kurban bagi itu gitu masih gitu. Tapi kan 40 saja mana dia. Nah itulah cerita Bang. Tapi boleh Bang. Tujuan dia itu kan berbanyak Iya, punya daging. Tuh. Makanya manusia kalau dikebiri kan badannya naik tuh. Gemuk terus kan. Nah itu. Udah lawak itu diri kan. Awal ba'ir wal baqarah. Dan unta ba'ir, unta dan sapi. Ai kullu minhuma yujzi'u an sab'atin. Jadi kalau unta, sapi itu masing-masing dari keduanya mencukupi untuk 7 orang. Nah, 7 ini batas maksimal. Kalau misalnya cuma ada 5 orang, asal sanggup duit kan itu kan. Kalau ada 1 orang gitu. Wasyatu, sementara kambing tujzi'u an wahid, mencukupi untuk 1 orang. Nah, di sini dijelaskan tadi yang sunnah kifayah, Pak ya. Wa man kana lahu ahlu baitin, siapa yang dia punya keluarga. Jadi misalnya Ustadz Fahmi kurban gitu kan. Anak istrinya enggak kurban gitu kan. Udah masuk itu. Nah, wa man kana lahu ahli baitin, siapa yang memiliki keluarga, hasalat as-sunnatu li jami'ihim, maka tercapailah kesunahan itu untuk semua anggota keluarga tadi. Nah, jadi artinya istri dapat pahala, anak dapat pahala. Itu maksudnya. Nah, dijelaskan oleh Syekh itu sebenarnya siapa gitu kan? Keluarga tadi. Ternyata keluarga tadi adalah orang yang nafkahnya man talzamuhu nafaqatuhu. Siapa yang nafkahnya itu wajib dinafkahi oleh orang tersebut. Itulah yang dapat pahala gitu. Jadi orang tuanya, istrinya, anaknya ya kan, cucunya gitu kan, itu dapat pahala semua kalau dia berkorban gitu. Dua pun dapat di milik keduanya. Ya, istrinya dapat tuh. Itu maksudnya. Wa kadza yuqalu fi kulli wahidin minas sab'ah. Gitu juga kalau seekor lembu, kan ada 7 orang. Seperti itu juga dikatakan pada masing-masing dari 1 orang dari 7 orang yang berkongsi tadi. Semuanya dapat pahala keluarganya. Nah, gitu. Makanya sebenarnya yang penting niat dalam hati kan. Mau didoakan enggak, insyaallah dapat tuh gitu kan. Fatadhiyatu sunnatu kifayah. Maka berkorban itu hukumnya sunnah kifayah. Bagi orang yang sudah berkeluarga tuh. Sunnah kifayah. Likulli ahli baitin, untuk setiap keluarga. Ai wa sunnatu ainin liman laisa lahu ahlu baitin. Tapi bagi orang yang belum punya keluarga, dia sunnah ain, sunnah pribadi. Nah, itu dia. Wa kullum minal ba'iri wal baqarah wasyati yaqa'u 'ala dzakari wal untha. Masing-masing dari unta, sapi, kambing itu jatuh pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Maksudnya bisa dikorbankan dari yang laki-laki atau dikorbankan dari yang perempuan. Nah, boleh. Kemudian wa ajzahu kullum minal awwalain anis sab'ah, dan mencukupi terhadap seseorang masing-masing dari 2 yang pertama itu, unta dan sapi itu, untuk 7 orang yang maqisun ala ma fi hadis Muslim, yang dikiaskan pada hadis riwayat yang ada pada hadis Muslim dari Jabir. Jadi naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyata al-badanata an sab'ah. Jadi pada waktu Rasul tidak jadi umrah di Al-Hudaybiyah, itu kata beliau kami menyembelih unta itu atas nama 7 orang. Wal baqarah an sab'ah, sapi atas nama 7 orang. Yaitu fit tahallul lil ihsar anil umrah,
pada waktu bertahalul karena tak boleh masuk Mekah untuk umrah. Nah, jadi itu ketentuan jumlah binatang yang bisa dikongsi korbannya. Wa afdaluha, kalau kita menimbang mana yang paling bagus gitu kan, berkorban itu dengan unta ya kan, apakah dengan sapi, apa dengan domba atau dengan kambing. Kalau tukang sapi bilang sapi, nah gitu kan. Kalau tukang kambing bilang kambing gitu kan. Apa yang dijualnya gitu. Nah, sekarang bagaimana pendapat Syekh Syekh An-Nawawi, Imam An-Nawawi? Wa afdaluha al-udhiyah ya. Dan yang paling afdal dari binatang sembelihan itu adalah ba'irun, unta. Jadi kalau bisa kita beli unta bawa kemari gitu kan. Nah, afdal. Thumma baqarah, kemudian sapi. Nah, kalau tak ada unta, bolehlah beli sapi. Nah, gitu. Thumma dha'n, kemudian domba. Thumma ma'zun, kemudian kambing kacang. Jadi unta, sapi, domba, kambing kacang. Kalau ini pertanyaannya dari mana dalilnya gitu kan? Kok unta dulu, baru sapi dulu, baru domba dulu, baru kambing kacang? Itu hadis tentang orang yang pergi pagi ke masjid hari Jumat. Di situ ada tuh kan, ada. Sini ada nih hadisnya. Kalau dia datang lebih awal ini kan seperti berkorban seekor unta. Kalau nomor 2 seperti sapi ya. Nomor 3 seperti domba. Seperti ayam gitu kan. Nah, ini dalilnya. Nah, itu intalo. Makanya kalau kita mampu, belilah korban itu dengan sapi. Karena dia nomor 2 gitu kan. Oh, jadi kiaskannya ke situ. Iya. Nah, cuma nanti pertanyaannya, kambing 1 orang dengan sapi 7 orang lebih bagus mana? Nah, itu lagi pertanyaannya gitu kan. Ini ceritanya unta 1 orang, sapi 1 orang, domba 1 orang, kambing kacang 1 orang. Maka yang paling bagus tuh unta dulu, sapi dulu, domba dulu untuk 1 orang. Nah, itu ceritanya. Ya, makanya sepakat ulama gitu kan. Ini kadza fi asli raudah. Ini terdapat dalam asal raudah. Jadi kalau ada istilah asal raudah, maksudnya Imam An-Nawawi itu meringkas kitab karangan Imam Rafi'i ya kan, tanpa ada penambahan dan komentar. Jadi apa adanya dari Imam Rafi'i itu, itulah yang dicantum Imam Nawawi gitu. Kemudian wafi asyarah, dalam kitab Syarah Al-Kabir wal Muharrar, wal badanatu ahabbu minal baqarah. Nah, disebutkan unta lebih dicintai daripada sapi. Wal baqaratu minasyati, dan sapi daripada kambing. Wal dha'ni minal ma'zi, dan domba daripada kambing kacang. Ini kalau 1 orang gitu kan, kita mampu berkorban atas nama 1 orang, pilihlah yang paling mahal harganya. Nah gitu. Nah, wasyatun, mana dia? Wa fi hadithi syaikhain fi rawahi ilal jumu'atil madhkurah fi babiha. Jadi dalam hadis pergi pagi-pagi menuju Jumat yang disebutkan dalam babnya itu mendahulukan unta dulu ya kan, kemudian baqarah, kemudian kibash. Nah gitu. Wa sab'u syiyahin afdalu min ba'ir. Nah, sekarang kalau 7 orang itu kira-kira lebih baik beli seekor sapi atau unta atau beli 7 ekor kambing. Nah, itu di sini. 7 ekor kambing lebih utama daripada seekor unta yang dikongsikan 7 orang. Nah, jadi agak cemas juga nih toke sapi kan itu kan. Nah, itu lebih utama daripada seekor sapi atau unta berkongsi 7 orang. Wa sab'u syiyahin afdalu min ba'irin aw baqaratin. Jadi
7 ekor sapi lebih utama dari seekor unta atau sapi. 7 ekor kambing lebih utama dari seekor unta atau sapi. Kenapa? Likathrotid dami al-miraq. Karena banyaknya darah yang ditumpahkan. Jadi pada berkorban seekor sapi bersarikat 7 orang. Nah, lebih bagus beli 7 ekor kambing. kambing. Nah, kenapa semakin banyak darah yang dikorbankan? Nah, itu pertimbangannya, Pak. Bakal lebih laku kambing. Iya. Itu dia. Kalau kita nanti setir nih kan. Cuma kan ini nggak wajib, Pak. Afdol ya kan? Nah, untung aja masih afdol kan itu kan? Nah, itu yang harus ditekan. Kalau mau disembelih itu hilang darahnya. Itu. Wasyatun afdalu min musyarakah. 1 ekor kambing lebih utama daripada perkongsian. Nah, musyarakah, berkongsi tadi. Ya dalam hewan ba'ir dan bakarah itu. Biqadriha dengan ukurannya, dengan ukuran kambing, fi ba'irin aw bakarah. Pada bersekutu dalam masalah sapi dan unta dan sapi. Maksudnya seekor kambing lebih utama daripada berkongsinya orang untuk berkorban dengan membeli unta atau sapi dengan ukuran kambing. Nah gitu. Jadi 7 ekor kambing gitu kan dengan 1 ekor unta. Kenapa? Lil infiradi bi iraqatid dam. Karena kalau 7 ekor kambing berarti 7 yang ditumpahkan. Kalau 1 ekor unta berarti bersendirian dengan menumpahkan darah binatang tadi. Nah, itu dia. Nah, itu tentang lebih utama yang mana gitu. Jadi kalau ditanya kalau 1 orang berkorban sapi dengan kambing, lebih utama sapi. Tapi kalau 1 orang berkorban kambing, 7 orang korban 7 kambing, dengan 7 orang korban 1 sapi lebih utama 7 ekor kambing. Nah, itu dia, Pak. Wa syartuha, syarat udhiyah itu supaya dia sah, salamatun min aibin yunqisu lahman. Selamat dari cacat yang mengurangi daging. Nah, makanya dia sebenarnya standar cacat itu daging gitu. Nah itu dia. Fala tujzi'u ajfa, maka tidak sah berkorban dengan ajfa. Apa itu? Zahibul mukhi min syiddati huzaliha, yang tak ada lagi sumsumnya karena sangat kurus. Nah, jadi kalau dalam kitab Kifayatul Akhir itu standarnya lihat orang yang biasa makan daging. Nah, kalau kata mereka nih sapi ini kurus, berarti nggak sah untuk kurban. Kalau kata yang biasa makan daging sapi ini berisi, sah. Tapi kalau kata orang yang jarang makan, yang kurus pun katanya gemuk. Gitu. Ini bisa lah. Bisa. Sah. Bahwa orang biasa makan daging gitu kan. Wal mukhu, apa itu mukh? Nah, itu ya lemak tadi kan, sumsum. Kemudian yang tidak sah lagi majnunah, hewan yang gila. Nah, itu dia. Sapi gila, kambing gila gitu kan. Nandainya gimana? Kalau sapi gila. Nah, itu dia. Wahiyya allati tastadiru fil mar'a. Itu dia. Yaitu yang linglung di tempat padang rumput. Linglung mana? Ini mabuk. Enggak mau makan nih, Mang. Enggak mau makan. Itu mabuk atau sakit ya? Ya itulah gila tadi. Gila itu dia. Wala tar'a illa qalila, dia tidak merumput kecuali sedikit. Fatahzil, maka dia kurus. Karena nggak makan. Nah, karena nggak makan kurus. Ujung-ujungnya kurus. Ya bukan karena gila tuh. Salah satu penyebabnya penyakit gila tuh nggak mau makan gitu. Gila dia. Ah, iya. Itu khusus untuk kambing aja. Iya, sapi apa? Mar'a itu padang rumput, tempat gembala. Dia nggak mau makan gitu Nah, ya. jadi kurus. Itu dia nggak gila tuh. Nah, Orang nggak makan gimana dia? gila juga. Itu dia tak berdaging, kurus Ya. gitu. Fatahzil, maka dia kurus. Itu ya. Wa maqtu'atu ba'di udhun, terpotong sebagian telinga. Wa in kana yasiran, walaupun sedikit terpotong. Itu kan nggak mulai daging ya, cuma cacat ya. Nah, cacat. Walaupun nggak kurus. Walaupun sedikit kan. Walaupun nggak kurus.
walaupun nggak kurus. Jadi kalau ada yang terpotong, balikkan ke toke, gitu kan? Berlobang. Kalau dilobangi, Nah, nanti ada di sini, Tat. Belum sampai lagi. kita tunggu. Lanjut. Wa in kana yasiran, walaupun sedikit ya. Sedikit tidak memadai dijadikan hewan kurban. Makanya toke sapinya harus paham ini pikir kurban. Telinganya. Wa huwa kama qala al-imam, dan dia sebagaimana perkataan al-imam. Jadi setiap ada kata imam maksudnya Imam Al-Haramain. Nah gitu. Mala yaluhu an-naqsu bihi min bu'din. Jadi binatang yang tidak nampak kurang ya, kekurangan dengannya dari jauh. Nah itu ya. Wa fihi wajhun la ya. Jadi yang dikatakan sedikit tuh kalau dari jauh nggak nampak dia, itu sedikit. Tapi terpotong telinga walaupun sedikit, itu tidak sah kurbannya. Namun ada satu wajah, annahu la yadur. Kalau terpotong sedikit masih sah. Nah, ini satu wajah. Tapi di sini yang yang tidak sahnya. Wa dzatu arajin, pincang. Wa awarin ya, buta sebelah. Jadi jangan pula hadis mengatakan buta sebelah. Berarti kalau buta dua-dua nggak apa-apa gitu kan. Sebelah tak boleh. Itu dia. Wa maradin, sakit. Nah, ini harus hati-hati. Sapi sakit tak boleh jadi kurban. Sekarang banyak penyakit. Itu. Jawa. Sapi sakit tak boleh jadi kurban. Itu. Wajarabin, kudisan. Nah, bayinun yang nyata. Jadi kalau udah nyata pincangnya, nyata butanya, nyata sakitnya, nyata korengannya, maka dia tidak boleh dikorbankan. Tapi kalau tak nyata tak apa-apa gitu. Nah, gitu. Salah satu standar hewan itu pincangnya nyata tidak, susun agak 10 ekor, suruh lomba lari. Kalau dia bisa menanding yang lain berarti nggak nyata pincangnya. Itu dia. Wala yadurru yasiruha, tetapi kalau pincangnya sedikit, butanya sedikit, sakitnya sedikit, korengnya sedikit, tidak membahayakan. Kenapa? Li'annahu la yu'thiru fil lahmi, karena tidak berpengaruh kepada dagingnya. Nah, itu dia. Wala faqdu qurunin. Nah, hewan yang tanduknya hilang itu tak masalah dikorbankan. Jadi dia belaga pula dengan kawannya kan, patah tanduk, tak masalah. Kenapa? Lintifa'in naqsil laham, karena nggak ada hubungan sama daging. Kalau telinga masih bisa dimakan orang kan itu kan. Wa kadza syaqqu udhunin wa kharqiha wa thaqbiha. Wa kadza syaqqu udhunin wa kharquha wa thaqbuha la yadurru fil asah. Kalau telinga seperti itu juga, terbelahnya telinga, robeknya telinga, berlubangnya telinga, tidak bermasalah kepada sahnya kurban. Menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat yang sahih. Ini namanya khilaf kuat. Nah, jadi setiap ada kata wakadha dalam Minhajul Talibin itu pasti ada ikhtilaf di situ. Jadi menurut pendapat yang paling kuat, kalau masih robek telinga boleh. Kalau telinga sapi tadi dicucuk pula sama nomor gitu kan, tanda boleh. Kalau robek boleh. Menurut pendapat yang paling sahih dari yang sahih tersebut. Nah, itu dia ya. Tapi yasir, sedikit, dianggap sedikit gitu. Kalau hilang dia baru banyak gitu. Kalau dia terpotong gitu. Nah, itu. Dah, jadi inilah Pak yang mengenai fikih kurban buat sementara waktu. Nanti kita lanjutkan lagi